A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat bersama. Untuk itu kami dari pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah Kabupaten Palembang untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Jumat tanggal 28 November 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1447 Hijriah. Untuk imam dan khatib insyaallah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Bobot Jarot SAG. Kemudian untuk muadzin nanti akan dibawakan oleh Muhammad Ikrom. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kinten Permai Palembang dari tanggal 22 sampai tanggal 27 November 2025. Saldo awal kas 22 November 2025 sebesar Rp350.130. Kemudian penerimaan kas tanggal 22 November 2025 yang berasal dari kotak infak sholat Jumat sebesar Rp1.755.000. Kemudian kotak infak di luar sholat Jumat sebesar Rp1.751.000. Alhamdulillah ada infak dari hamba Allah untuk pembayaran listrik sebesar 23.000 volt ampere dengan biaya Rp2.096.500. Jumlah penerimaan kas Rp5.682.500. Kemudian jumlah kas tersedia sebesar Rp6.076.430. Pengeluaran kas tanggal 22 November 2025 yang meliputi pembayaran pelaksanaan sholat Jumat, kemudian pembayaran ceramah Ahad pagi, biaya konsumsi dan pembayaran listrik sebesar Rp5.061.600. Saldo akhir kas 27 November 2025 sebesar Rp1.014.930. Saldo bank dari tanggal 22 November sampai 27 November 2025 tidak ada pengeluaran, jadi tetap Rp74.850.000. Saldo air kas dan bank tanggal 27 November 2025 sebesar Rp75.864.930. Kemudian kami pengurus dari DKM Masjid Al-Munawwarah Kinten Permai Palembang masih mengharapkan untuk donatur bagi jamaah yang ingin berinfak, donatur air mineral untuk setiap bulannya yang insya Allah membutuhkan kurang lebih 20 dus air mineral. Untuk yang berminat insya Allah bisa berhubungan langsung dengan Ustadz Nur Muhammad. Kemudian kami juga pengurus berdoa Masjid Al-Munawwarah Kinten Permai Palembang sudah mengumpulkan biaya sebesar kurang lebih Rp5 juta yang berasal dari donatur sebanyak 33 orang. Insya Allah minggu depan akan ditutup. Bila ada jamaah atau donatur yang ingin menyumbang sebelum minggu depan, insya Allah masih kita terima dan akan kita belikan beras dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya marilah bersama-sama kita berdoa untuk para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemudian jemaah kita yang masih terbaring sakit, insya Allah segera Allah angkat sakitnya dan tidak sakit sesudahnya. Yang terakhir untuk kita semua jemaah Masjid Al-Munawwarah Kinten Permai Palembang, semoga tetap istiqomah dalam beribadah dan ketaatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala kulliya kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kami mohon untuk anak-anak semua, bila sudah berada di dalam masjid, mohon tertib dan diam untuk tidak mengganggu jemaah yang lain, yang insya Allah kita sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat bersama. Sekian hukuman dari kami. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, salah tingkah dan salah kata. Hanya Allah yang punya kesempurnaan. Kepada Allah juga kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahbika ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang wa ta'ala, sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa yang berkata-kata, baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka lebih baik dia mendengarkan dengan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa rad anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat dan karunia yang sudah dilimpahkan untuk kita semuanya. Pada kesempatan Jumat kali ini Allah perkenankan kita dapat kembali melaksanakan perintah Allah di masjid ini untuk salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama marilah sama-sama mudah-mudahan Allah memberikan karunia, memberikan ganjaran dan menerima semua amal ibadah yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya dan kita seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Izinkanlah saya selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini untuk menyampaikan wasiat khususnya bagi diri saya pribadi dan untuk hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tulus, yang murni, semata-mata mengharapkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita terlahir ke muka bumi ini sebagai seorang yang beragama Islam. Tidak ada nikmat Allah yang lebih tinggi dari itu, bahwa kita sudah terlahir sebagai seorang yang beragama Islam. Karena semua orang yang beragama Islam itu sebagaimana yang digaransikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata baginda Rasul, akan masuk surga. Itu garansi dari Nabi. Illa man aba, kecuali mereka-mereka yang aba, yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya-tanya, man aba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mereka yang mentaati aku, maka sesungguhnya mereka lah yang akan masuk surga. Akan tetapi barang siapa yang mendurhakai aku, kata beliau, faqad aba, maka merekalah orang-orang yang enggan itu. Artinya kesyukuran bagi kita bahwa kita ketika terlahir sebagai orang Islam ini akan mendapatkan jaminan masuk surga itu selama kita mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi di dalam surga itu, apakah semua orang Islam pun seluruhnya akan masuk tanpa dihitung? Ternyata menurut dalam ajaran agama kita, walaupun kita orang Islam, kita tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah membahas orang-orang yang di luar agama Islam, karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah yang kita sama-sama hafal, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari para ahlil kitab dan orang-orang musyrik itu
semuanya di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan Allah. Hadirin sekalian, umat Islam yang sudah mendapatkan garansi itu, semua amal yang sudah dilakukannya akan dicatat oleh malaikat yang diberi tugas oleh Allah. Sebanyak apa kebaikan selama dia hidup, dan semanfaat apa amal yang sudah dilakukannya untuk kepentingan orang banyak. Karena tugas manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi perwakilan Allah yang mengurus bumi ini demi kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya. Hadirin sekalian, ketika orang itu melakukan amal yang baik, maka akan mendapatkan timbangan yang berat. Tetapi ketika timbangan itu jelek, ringan karena banyaknya kesalahan, maka timbangan itu harus dihilangkan dengan cara dibersihkan semua catatan-catatan buruk yang sudah dilakukannya di dalam api neraka. Dan nanti setelah mereka dibersihkan, barulah mereka akan dikembalikan masuk ke dalam surga setelah melakukan pembersihan itu. Bagi orang-orang yang seimbang amal baik dan amal buruknya, di sanalah keraguan itu muncul, apakah ini masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Maka timbangan mizan itu diberlakukan, bahwa sekecil apapun amalan yang sudah dilakukan seseorang itu, yang akan menjadi timbangan nantinya, akan terukur seluruhnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan yang baik walaupun sebesar biji sawi sekalipun, maka dia akan melihatnya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk sekalipun, sebesar biji sawi ukurannya, dia juga akan melihatnya. Tahukah hadirin sekalian, pernyataan baginda Rasul Muhammad SAW, orang yang melakukan dosa dan dia masuk ke dalam neraka, maka hukuman yang paling ringan baginya adalah dia diberikan sepasang terompah dari api neraka dan dipakaikan kepadanya, lalu panasnya dari terompah itu melepuh sampai ke ubun-ubun. Itu hadis yang sahih yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dosa terkecil sekalipun, ternyata hukumannya hanya dengan memakai terompah dari api neraka melepuh sampai ke ubun-ubun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak percaya, marilah sama-sama kita buktikan. Dalam kehidupan kita sudah melihat, ternyata di dalam kehidupan ini ada siklus waktu yang sangat panjang. Sperma itu usianya hanya 20 menit. Barangkali pernah saya sampaikan dalam masjid ini. Apabila tidak terjadi pembuahan, sperma itu hanya bertahan di luar selama 20 menit. Akan tetapi ketika dia menjadi janin, maka dia akan bertahan selama 9 bulan 10 hari lebih kurang. Maka ketika dia sudah terlahir menjadi manusia di bumi, maka dia akan bertahan di bumi ini di usia hingga 100 tahun paling lama di era kita sekarang, atau 80 tahun rata-rata di era kita sekarang. Mari kita bandingkan antara 20 menit, kita bandingkan dengan 9 bulan 10 hari itu, kita bandingkan dengan 100 tahun. Maka kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam kubur, dia akan merasakan lamanya dia tinggal di alam kubur itu, bahkan hingga bermiliar-miliar tahun.
Nabi Adam alaihissalam yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini belum dibangkitkan, dan dia harus menunggu nanti pada hari kebangkitan pada yaumil qiyamah. Dalam sebuah catatan temuan dari NASA, yaitu Lembaga Astronomi Amerika, menyatakan bahwa galaksi kita Andromeda ini akan bertabrakan dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti kita akan bertabrakan dengan Andromeda. Itu terjadi lebih kurang 4,5 miliar tahun lagi. Anda silakan browsing di internet, itu datanya lengkap ada. 4,5 miliar tahun lagi. Maka kalau kita sekarang menggambarkan bahwa hari kehancuran alam semesta itu terjadi 4,5 miliar tahun lagi, maka sama saja dengan kita nanti menunggu untuk dibangkitkan oleh Allah dari kematian selama 4,5 miliar tahun lagi. Wallahu a'lam. Dan kemudian ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menunggu di hari perhitungan, di mana satu persatu umat manusia dihisab di sana. Yang bisa jadi kita akan mengalami masa yang sangat lebih lama lagi, yang satuannya bukan lagi miliar, tetapi bisa jadi triliun tahun lamanya di padang mahsyar itu kita dikumpulkan. Maka kemudian ketika sudah dibangkitkan, kita menunggu di padang mahsyar, menunggu sampai bertriliun-triliun tahun. Maka kemudian kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka yang bisa mungkin saja hitungannya berbiliun-biliun atau kuintiliun tahun yang tidak lagi terhitung oleh kita. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mereka, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir itu masuk di dalam neraka jahanam itu khalidina fiha, selama-lamanya, karena kita tidak akan bisa menghitung lagi satuan waktu apa yang bisa dipakai. Dan kemudian bagi kita yang mendapatkan kebaikan, Allah masukkan ke dalam surga, maka kita pun akan masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya dengan satuan waktu yang tidak terhitung dan tidak mungkin dikeluarkan lagi dari surga itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sudah memasuki di penghujung tahun 2025, yang artinya kita akan segera melewati 1 tahun masa dalam perhitungan dunia, yang kalau kita nanti diberikan umur panjang, artinya kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan banyak kebaikan untuk menjadi bekal kehidupan kita menunggu hingga kita dibangkitkan lagi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi diri kita yang mempunyai banyak kekurangan dan dosa, Rasulullah SAW juga mengajarkan sebagaimana hadis beliau berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kau berada, kemudian ikutilah semua perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan semua perbuatan burukmu. Terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, memberikan penyadaran dalam diri kita bahwa kehidupan ini ternyata sangatlah singkat dan pendek bagi kita. Dan walaupun umur kita yang pendek itu ketika kita pergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan tetap bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah, masuk ke dalam surga yang dijanjikan. Barakallahu wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا جنتك النعيم. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي يحضرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil khair wa ahlil 'ilmi wa ahlil 'ibadah wa ahlil fadilah wa ahlil najah wa ahlil Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi jannatikal na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum